para sahabatku dimanapun berada, bersama Ki Edi Hikmah. Ki Edi ini sering banyak yang datang ke Ki Edi pada menanyakan tentang Ki Edi. Ini ada sejarah singkat. Pada saat Ki Edi kecil, kali ini akan kita ceritakan. Ayahku bernama Rohani. Ibuku bernama Mas Hindun, Ratu Mas Hindun. Kakekku dari ibuku, Ratu Mas Hindun, bernama Ki Asgari. Beliau dukun sakti, dukun yang dikenal benar-benar pada saat itu menakjubkan. Orang dari mana-mana, tamunya dari mana-mana. Kebetulan ayahku Rohani ini, beliau seorang santri. Beliau nyantri di Lamunan wilayah Banten. Kurang lebih beliau mengatakan kepada saya 14 tahun dia di pesantren. Terjadilah pernikahan. Ibuku diambil oleh ayahku yang bernama Rohani. Kebetulan Rohani ini beliau mempunyai keturunan, orang tuanya ulama semua. Punya bapak Rohani Syafi'i, punya bapak lagi Haji Syarif, dan punya ibu bernama itu Ruhaya. Ruhaya ini anaknya Syekh Arsyad. Banyak mengatakan Syekh Arsyad, Ki Arsyad. Inilah dari ibuku. Punya ibu itu Ratu Rohana. Dia kehidupannya terus menerus puasa setiap hari. Si kakek itu beliau menjalankan pertolongan dari mana-mana yang datang, diundang. Juga ceritanya itu banyak orang bermacam-macam. Ki Asgari dukun. Nah, disinilah ayahku seorang ulama, kakekku seorang dukun. Ilmu perdukunan ini ayahku mengambil langkah pada saat itu. Di saat saya kecil, saya ditaruhlah di pesantren. Tidak boleh sama sekali saya kalau ke rumah kakek, karena khawatir mengambil ilmunya si kakek itu. Sehingga saya ditaruh di salah satu tempat untuk belajar agama. Salah satu guru, yaitu pertama saya ditaruh di rumah Ustadz Mastuhi. Beliau seorang ahli qori. Dipindahkan lagi di Ustadz Suhemi. Beliau ahli Al-Quran, ahli kitab kuning. Dari situ ditaruh lagi saya di tempat almarhum Buya Hasan Armin Cibuntu, yang dikenal Ki Armin. Pada saat kecil itulah saya mengingat kakekku luar biasa. Beliau itu banyak. Jadi ada kotak-kotaknya. Ada kotak-kotak dia kalau bahasa itu di lembedang. Jadi di situ setiap malam Jumat dikasih menyan, dikasih bakar-bakaran. Nah, disitulah pro kontra dengan almarhum ayahku pada saat itu. Sehingga di situ kalau ada yang minta tolong, itu airnya di botol atau di tempat air ditaruh di kotak itu di dalam kamar. Enggak ada yang berani, anak cucunya enggak ada yang berani sama sekali pada saat itu. Masuk ke kamar itu sangat gelap.
takut nanti diambil lagi. Tapi tiba-tiba banyak yang minap juga, banyak yang minap di situ itu. Jadi nanti dia itu ada yang ngomong, datang, ayo gempor terus saja. Terus ada namanya Mas Rintik, ada Mansur, bermacam-macam nama. Si kakekku bilang ke saya semuanya itu ada 40 yang ngomong itu, yang mengisi di badannya itu. Jadi orang yang minta tolong itu nungguin itu. Ada yang orang gila, ada yang dikenal. Itu tematnya luar biasa kakek itu. Ludahnya mampu. Kalau orang sudah diludahin, wah gitu. Itu langsung dengan seketika mengikuti perempuan itu tergila-gila sama suami itu. Itu sekilas saja.